Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Zainal Arifin. Saya mahasiswa dari UIN Salatiga, program studi bimbingan dan konseling pendidikan Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah tema yang cukup serius namun sangat penting untuk kita pahami bersama, yaitu dampak psikologis kekerasan seksual pada anak dan remaja dalam perspektif konseling krisis dan trauma. Sebelum masuk ke materi, saya ingin mengajak teman-teman untuk melihat sebuah berita terlebih dahulu yang berkaitan dengan kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pendidikan. Saudara, perilaku kekerasan seksual pada anak di lingkungan pendidikan seolah tak henti mendera. Usai drama kasus Jombang di Mojokerto, Jawa Timur, seorang guru agama ditangkap karena melakukan kekerasan seksual terhadap 3 santri laki-laki yang masih di bawah umur. Perlu ada evaluasi dan pengawasan ekstra agar anak-anak tak jadi korban predator seks dan aman selama menempuh pendidikan. Kasus kekerasan seksual pada anak kini muncul satu persatu ke permukaan bak fenomena gunung es. Pada minggu lalu, publik dihebohkan dengan drama penangkapan Muhammad Subki Azalzani. Pengurus pondok pesantren Sidikiyah di Jombang ini jadi buruan aparat berwajib sejak awal tahun 2022 karena dugaan kekerasan seksual yang dilakukan terhadap santri. Padahal, putra pendiri pesantren Sidikiyah ini sudah jadi tersangka sejak akhir 2019. Kini Subki tinggal menunggu jalannya peradilan di Pengadilan Negeri Surabaya. Sidang perdana akan dimulai pada Senin 18 Juli mendatang, digelar secara daring dan tertutup untuk umum. Sidang baru dibuka untuk umum saat pembacaan putusan. Sidang kasus dugaan kekerasan seksual ini akan dipimpin Ketua Majelis Hakim Sutrisno dibantu 2 hakim anggota. Sedangkan jaksa penuntut umum berjumlah 8 orang yang berasal dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur serta Kejaksaan Negeri Jombang. Baik teman-teman, setelah melihat berita tersebut, mungkin kita merasa prihatin, marah, atau bahkan sedih. Kasus seperti ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual masih menjadi masalah yang serius di sekitar kita. Yang sering kali menjadi perhatian masyarakat adalah proses hukum terhadap pelaku. Namun ada satu hal yang tidak kalah penting, yaitu kondisi psikologis korban setelah mengalami peristiwa tersebut. Banyak orang berpikir bahwa setelah kasus selesai, maka masalah juga selesai. Padahal kenyataannya tidak demikian. Korban seringkali merasa harus menghadapi rasa takut, kecemasan, atau bahkan trauma yang dapat berlangsung dalam waktu yang lama. Oleh karena itu, pada video ini kita akan membahas apa itu krisis, apa itu trauma, bagaimana dampak psikologis yang dialami korban, serta bagaimana peran konseling dalam membantu proses pemulihan mereka. Teman-teman, ketika mendengar kata krisis, mungkin yang terbayang adalah krisis ekonomi atau krisis politik. Namun, dalam dunia konseling, krisis memiliki makna yang berbeda. Krisis adalah kondisi ketika seseorang menghadapi suatu peristiwa yang sangat berat sehingga ia merasa tidak mampu menghadapi atau mengatasinya dengan cara yang biasa ia lakukan. Misalnya, seseorang yang mengalami kekerasan seksual secara tiba-tiba akan merasa syok, takut, bingung, atau bahkan tidak tahu harus berbuat apa. Dalam kondisi tersebut, kemampuan seseorang untuk berpikir jernih dan mengambil keputusan bisa terganggu. Inilah yang disebut sebagai kondisi krisis. Selanjutnya, kita akan membahas tentang trauma. Trauma merupakan respon emosional dan psikologis yang muncul akibat pengalaman yang sangat menyakitkan, menakutkan, atau mengancam keselamatan seseorang. Tidak semua orang yang mengalami peristiwa buruk akan mengalami trauma dengan tingkat yang sama. Namun, pada kasus kekerasan seksual, resiko munculnya trauma cukup tinggi karena peristiwa tersebut menyentuh aspek keamanan, harga diri, dan kepercayaan seseorang. Trauma seringkali tidak terlihat secara langsung. Seseorang bisa saja tampak biasa ketika berada di depan orang lain, tetapi sebenarnya masih menyimpan rasa takut dan luka batin yang mendalam. Selanjutnya kita masuk ke dampak psikologis yang sering dialami korban kekerasan seksual. Yang pertama adalah rasa takut dan kecemasan berlebihan. Korban seringkali merasa tidak aman, mudah curiga, dan takut jika harus bertemu dengan orang baru atau berada di tempat tertentu. Yang kedua adalah rasa malu dan menyalahkan diri sendiri. Meskipun korban tidak bersalah, banyak korban yang justru merasa bahwa dirinya adalah penyebab dari kejadian tersebut. Perasaan ini sering muncul karena tekanan sosial atau komentar negatif dari lingkungan sekitar. Yang ketiga adalah menurunnya rasa percaya diri. Korban bisa merasa dirinya tidak berharga, tidak layak dihargai, bahkan kehilangan kepercayaan terhadap dirinya sendiri. Yang keempat adalah menarik diri dari lingkungan sosial.
Korban menjadi lebih pendiam, enggan berinteraksi, memilih menghindar dari orang lain karena merasa tidak nyaman atau takut dihakimi. Dan yang kelima adalah depresi. Korban dapat mengalami kesedihan yang mendalam, kehilangan semangat hidup, sulit menikmati aktivitas sehari-hari dan merasa putus asa. Teman-teman, salah satu dampak yang sering dibahas dalam konseling trauma adalah PTSD atau Post Traumatic Stress Disorder. PTSD adalah gangguan yang muncul setelah seseorang mengalami peristiwa traumatis. Pada korban kekerasan seksual, PTSD dapat muncul dalam berbagai bentuk. Misalnya, korban sering teringat kembali pada kejadian yang dialaminya meskipun tidak ingin mengingatnya. Korban juga dapat mengalami mimpi buruk yang berulang-ulang. Selain itu, mereka sering merasa cemas, sulit tidur, mudah terkejut, dan menghindari segala hal yang mengingatkan pada pengalaman traumatis tersebut. Jika kondisi ini berlangsung dalam waktu yang lama dan mengganggu kehidupan sehari-hari, maka bantuan profesional sangat diperlukan. Lalu, apa yang bisa dilakukan oleh konselor? Dalam konseling krisis dan trauma, hal pertama yang harus dilakukan adalah membantu korban merasa aman. Korban perlu mengetahui bahwa ada orang yang siap mendengarkan dan mendukungnya. Konselor juga perlu memberikan ruang bagi korban untuk menceritakan pengalaman dan perasaannya tanpa takut dihakimi. Yang sangat penting adalah menghindari sikap menyalahkan korban. Kalimat seperti "kenapa tidak melawan" atau "kenapa baru bercerita sekarang" justru dapat memperburuk kondisi psikologis korban. Selain itu, konselor membantu korban memahami bahwa apa yang terjadi bukanlah kesalahannya. Konselor juga membantu korban mengembangkan cara-cara yang sehat dan dalam menghadapi emosi dan tekanan yang dirasakan. Proses pemulihan trauma membutuhkan waktu, oleh karena itu pendampingan harus dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Selain konselor, keluarga memiliki peran yang sangat besar dalam proses pemulihan korban. Terkadang yang dibutuhkan korban bukanlah nasihat yang panjang, melainkan seseorang yang mau mendengarkan dan memahami perasaannya. Keluarga perlu memberikan rasa aman, dukungan emosional, serta meyakinkan korban bahwa ia tidak sendirian. Lingkungan sekolah juga harus menjadi tempat yang aman bagi korban. Sekolah perlu mencegah terjadinya stigma, perundungan, maupun tindakan yang dapat membuat korban merasa semakin tertekan. Dengan adanya dukungan dari keluarga, sekolah, dan masyarakat, proses pemulihan korban akan menjadi lebih baik. Nah, dari pembahasan ini kita dapat memahami bahwa kekerasan seksual bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga persoalan tentang mental. Korban tidak hanya membutuhkan keadilan, tetapi juga membutuhkan dukungan psikologis agar dapat pulih dari pengalaman traumatis yang dialaminya. Sebagai mahasiswa, calon pendidik, maupun calon konselor, kita perlu memiliki empati terhadap korban dan menciptakan lingkungan yang aman bagi mereka. Kita juga harus menghentikan kebiasaan menyalahkan korban karena hal tersebut dapat memperparah luka psikologis yang mereka rasakan. Baik teman-teman, itulah pembahasan mengenai dampak psikologis kekerasan seksual pada anak dan remaja dalam perspektif konseling krisis dan trauma. Semoga materi yang saya sampaikan dapat menambah wawasan kita mengenai pentingnya memahami kondisi korban dan memberikan dukungan yang tepat selama proses pemulihan. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Saya Muhammad Zainal Arifin. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian materi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.